Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Isyana Triputri dari Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Mandiri Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada topik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Menurutnya, mendidik dan mengajar adalah proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan satu, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang merupakan guru memahami secara utuh tentang apa yang ia dapat bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kedua, Ing Madio Mangun Karso, di mana guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. 3. Tut Wuri Handayani, di mana guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid, sehingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Selain itu, kita juga harus bisa memahami dan menilai budi pekerti anak didik kita. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga di dalam keluarga dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Adapun tujuan pembelajaran Merdeka Belajar, pertama, terciptanya budaya lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntunan dunia modern. 2. Menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, tidak lagi terkekang dengan adanya ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menemukan potensi serta kemampuan diri dengan caranya masing-masing. 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai keunggulan dan daya saing dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing itu diwujudkan melalui peserta didik yang berkarakter mulia dan memiliki penalaran tingkat tinggi khususnya dalam literasi dan numerasi. 5. Prinsip Merdeka Belajar. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 3. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra.
Kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun konsep dari Merdeka Belajar, satu, beragam waktu dan tempat di mana proses belajar bukan hanya di satu ruang kelas, namun bisa di waktu dan ruang yang berbeda. Kemudian, sistem belajar dibalik di mana teoritis lebih banyak di luar kelas sedangkan praktek di dalam kelas. Kedua, free choice. Peserta didik dapat memilih perangkat pembelajaran atau program atau teknik belajar sesuai kemampuan peserta didik, kemudian mempraktekkan cara belajar yang paling dirasa nyaman sehingga kemampuannya dapat terus terasah. 3. Personalized learning. Menyesuaikan peserta didik dalam memahami materi, memecahkan pertanyaan, dan mencari jawaban sesuai dengan kemampuannya. Ibarat bermain game, mampu memecahkan tantangan akan cepat naik level. Jadi, bukan lagi cara pukul rata kemampuan siswa. 4. Berbasis project, di mana siswa diajak menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari dalam berbagai situasi, seperti belajar bagaimana cara membuat sediaan obat yang berasal dari resep dokter, mengidentifikasi penyakit, dan memberikan obat yang benar sesuai dengan keluhan pasien. Jadi pengalamannya akan terasa untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. 5. Pengalaman lapangan, link, dan match di dunia pekerjaan sangatlah penting. Saat ini, banyak sekali materi yang diajarkan di bangku sekolah yang tidak nyambung dengan dunia kerja. Edukasi 4.0 akan banyak pengalaman lapangan saat masih di sekolah dipraktekkan di dunia kerja. 6. Interpretasi digital. Setiap siswa akan lebih banyak tahu mengenai penyakit dan obat-obatan melalui digital. Mengingat di era revolusi industri 4.0 sangat banyak bersinggungan dengan digital. Peran era digital sangat sentral dalam memecahkan masalah yang ada. Era digital tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dan menganalisa sejumlah masalah. Jadi solusi akhir melalui berbagai macam jurnal penelitian. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh Merdeka Belajar di lingkungan Sekolah SMK Farmasi Mandiri Banjarmasin, di mana media pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Ada kelompok siswa dengan tipe visual, kemudian ada kelompok siswa dengan tipe kinestetik. Dan ini kelompok siswa dengan tipe visual, mereka diajarkan atau belajar dengan membuat poster. Dan ini kelompok siswa dengan tipe auditori, di mana siswa yang telah membuat poster akan mempresentasikan poster yang telah dikerjakannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan aksi nyata saya dengan topik Merdeka Belajar. Umpan balik dari Bapak Ibu sangat saya harapkan demi kemajuan saya sebagai pendidik di masa yang akan datang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam